Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adinda Ayu Anggelia akan mempresentasikan tentang sistem pemerintahan di Indonesia masa Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang. Sistem pemerintahan Indonesia Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang mencakup 7 materi, yaitu sistem pemerintahan Presiden Soekarno, yang kedua sistem pemerintahan Soeharto, yang ketiga sistem pemerintahan Presiden B.J. Habibie, yang keempat sistem pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, yang kelima sistem pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, yang keenam sistem pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang ketujuh adalah sistem pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menuju poin pertama, yaitu sistem pemerintahan Presiden Soekarno. 1. Orde Lama. Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensial. Era ini berlangsung dari tahun 1945 sampai 1966. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, pada sistem ini hubungan kekuasaan antara presiden dan legislatif adalah hubungan yang saling terkontrol atau checks and balance. Fungsi saling kontrol ini terletak pada perimbangan kekuasaan dalam lahirnya perundang-undangan dan kebijakan negara. Kemudian pada pengawasan anggaran dan jalannya pemerintahan. Perubahan sistem presidensial pada masa Orde Lama, yaitu sistem pemerintahan beberapa kali berganti, mulai dari presidensial, parlementer, demokrasi liberal, hingga demokrasi terpimpin. 1. Sistem parlementer. Perubahan sistem pemerintah dari presidensial menjadi parlementer terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Pada sistem ini, presiden memiliki fungsi ganda, yakni sebagai badan eksekutif perangkap badan legislatif. Masa itu juga terjadi adanya ketidakstabilan, tapi di sisi lain menggambarkan kedewasaan berpolitik. Yang kedua, sistem liberal. Pada era Orde Lama juga menjalankan sistem pemerintahan liberal. Ini berlangsung pada tahun 1950 sampai 1959. Pada masa itu, politik dan perekonomian menggunakan prinsip liberal. Ini terlihat dari presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Presiden berhak membubarkan DPR. Pada tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, Presiden memerintahkan menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Yang ketiga, sistem demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin ini berlangsung pada tahun 1959 sampai 1968. Sistem ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang Konstitu 10 November 1956. Pada masa demokrasi terpimpin ini, banyak terjadi penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia. Penyimpangan itu seperti Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955, serta MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Selain itu, adanya peristiwa G30 SPKI dan munculnya 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Tritura berisi pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI, dan penurunan harga barang-barang. Poin yang kedua adalah sistem pemerintahan Presiden Soeharto. 2. Pemerintahan masa Orde Baru. Lahirnya masa pemerintahan Orde Baru muncul setelah keluarnya surat Perintah 11 Maret 1966 hingga 1998. Soeharto diangkat sebagai presiden menggantikan Soekarno. Pada masa Orde Baru ini, pemerintahannya adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik. UUD 1945 sebagai dasar konstitusi. Masa Orde Baru pemerintahan menekankan pada stabilitas nasional dalam program politiknya dan rehabilitasi ekonomi, serta kepribadian dalam bidang sosial budaya. Pada era ini, demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hasil kebijakan ekonomi terlihat inflasi menurun dan mata uang nasional stabil. Meski mengalami perkembangan, namun kekuasaan dipegang penuh oleh presiden.
Salah satu penyebab runtuhnya era Orde Baru adalah krisis moneter pada 1997. Sejak tahun itu, kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk. Ini juga melanda negara-negara lain. Kondisi itu membuat KKN tinggi dan kemiskinan meningkat. Terjadi ketimpangan yang mencolok, akhirnya tumbuh gerakan berdemokrasi menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi total. Era Orde Baru ini berakhir pada Juli 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden, kemudian muncul era reformasi. Poin yang ketiga yaitu sistem pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Yang ketiga, pemerintah masa reformasi. Masa reformasi atau masa transisi ini terbuka peluang untuk menata kehidupan berdemokrasi. Masa ini dimulai dari kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. Pada masa ini, Habibie membuat reformasi besar-besaran di sistem pemerintahan. Sistem yang dijalankan itu lebih terbuka dan demokrasi lebih ditonjolkan. Di masa ini, partai politik independen tidak dipengaruhi kekuasaan birokrat militer, kemudian adanya pemberdayaan masyarakat sipil lewat penyampaian informasi secara transparan, bahkan adanya proses pemilihan secara langsung, baik itu presiden dan wakil presiden, kepala daerah, hingga anggota DPR. Pemilihan pertama secara langsung dilakukan pada tahun 2004. Demokrasi pada masa ini telah berkembang dengan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik nasional. Poin yang selanjutnya yaitu sistem pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pemerintahan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur menjadi harapan setelah digantinya Habibie yang dimulai pada tahun 1999 hingga 2001. Pemerintahnya dianggap cukup kontroversial, namun membawa nilai persatuan di dalam kemajemukan suku dan agama. Pemerintahan Gus Dur mengalami banyak kemajuan yang berarti di Indonesia. Di antaranya adalah Gus Dur mendukung pluralisme dan toleransi. Hal tersebut dilihat dari 1. Umat Tionghoa Konfusius yang boleh merayakan tahun baru Imlek. Yang kedua, memberikan nama Irian Jaya pada Papua. Yang keempat, membatalkan ketetapan MPRS pada tahun 1966 yang menyatakan tentang pelanggaran Marxisme dan komunisme. Pemerintahan Gus Dur sama seperti pemerintahan Habibie yang diliputi dengan berbagai kerusuhan seperti kondisi sosial yang bergejolak, gerakan separatis, kerusuhan antar etnis dan agama. Solusi yang ditawarkan pada masa pemerintahan Gus Dur adalah dengan melakukan dialog, namun masih banyak yang melakukan konflik bersenjata, salah satunya karena tidak melibatkan kemerdekaan Aceh. Kebijakan Abdul Rahman Wahid yang tidak kalah berpengaruh juga dapat dilihat dari dipisahkannya dari militer dan ABRI tidak lagi menjadi etnitas tunggal. Pada masa pemerintahnya, ia secara kontroversial memberhentikan Wiranto pada Februari 2000 karena harus bertanggung jawab atas kerusuhan pasca referendum Timur Timur. Jatuhnya pemerintahan Gus Dur adalah adanya dugaan dirinya mengetahui pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog atau dikenal dengan kasus Bulog Gate. Proses politik yang berlangsung di DPR tersebut kemudian mencuat hingga ke sidang istimewa MPR pada tanggal 23 Juli 2001, di mana Gus Dur dicopot dari jabatannya sebagai presiden tanpa melakukan mekanisme hukum atau proses pengadilan. Masa pemerintahan Gus Dur berakhir pada Juli 2001 dan MPR mengadakan sidang istimewa yang memilih Megawati Soekarno Putri sebagai penggantinya. Poin yang kelima, sistem pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri terpilih sebagai presiden pada tahun 2001. Ia menggantikan pemerintahan Abdul Rahman Wahid yang menjabat mulai tahun 1999. Presiden Megawati Soekarno Putri menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia.
Krisis ekonomi masih terasa di masa pemerintahan Megawati, namun ada kemajuan di masa pemerintahannya seperti investasi yang mengalir baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam bidang politik, pemerintahan Megawati masih tidak lepas dari praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Stabilitas nasional masih goyah sehingga ia menjual beberapa aset negara kepada asing untuk melakukan stabilitas nasional. Turunnya garis kemiskinan. Di bidang ekonomi, Megawati lebih berfokus pada perbaikan sektor perbankan dan ekonomi masyarakat umum. Tujuannya adalah agar menyelamatkan perekonomian RI dari inflasi yang semakin mencuat. Hasilnya perekonomian Indonesia stabil dan pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahannya naik hingga mencapai 5%. Di samping itu, pada masa pemerintahan Megawati mampu menurunkan persentase penduduk yang berada di garis kemiskinan menjadi 18% dari sebelumnya 28%. Keamanan negara, Presiden Megawati juga berfokus pada kebijakan melawan teroris. Ia menggalang kerjasama internasional khususnya negara-negara di Asia Tenggara untuk memerangi terorisme. Hasilnya pada masa pemerintahannya ia berhasil menciptakan Perpu tentang anti terorisme yang disahkan menjadi UU anti terorisme. Melalui undang-undang ini, pelaku bom Bali yang terjadi pada tahun 2002 berhasil ditangkap dan dihukum mati. Meski hubungan Indonesia dan Australia pada masa itu merenggang sejak dimulainya referendum Timur-Timur. Poin ke-6 yaitu sistem pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimulai dari tahun 2004 sampai 2014. Di masa pemerintahannya ada dua wakil presiden yakni Jusuf Kalla dan Budiono. Kebijakan politik yang dibuat adalah Kabinet Indonesia Bersatu yang berada di dalam dua periode, Kabinet Indonesia Bersatu 1 dan Kabinet Indonesia Bersatu 2. Saldi Isra dalam 10 tahun bersama SBY, catatan dan refleksi dua periode kepemimpinan tahun 2014 mengatakan bahwa selama menjabat sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dianggap sebagai presiden yang secara spesifik mengemukakan agenda pemberantasan korupsi. Pada zaman SBY, KPK direvitalisasikan dan memiliki posisi politik yang sangat kuat. KPK telah membongkar berbagai kasus, salah satunya kasus suap Kemenpora Wafid Muharam atau kasus korupsi Wisma Atlet yang dilakukan oleh Nazarudin. Selama 10 tahun kepemimpinan, Susilo Bambang Yudhoyono penegakan atau supremasi hukum diberikan porsi yang lebih baik dan besar. Di dalam hubungan internasional, peran Indonesia dalam kancah internasional tidak dipandang sebelah mata. Indonesia pada masa itu aktif di berbagai forum internasional seperti APEX dan Global Climate Change. Kemajuan pemerintahan SBY tidak sampai di situ saja. Berbagai kemajuan dilakukan, diantaranya satu, adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Yang kedua, pendidikan wajib 12 tahun. Yang ketiga, pembangunan wilayah juga berjalan baik seiring dengan konektivitas. Meskipun banyak pencapaian dibuat oleh Susilo Bambang Yudhoyono, namun banyak isu kontroversial yang ada di dalam masa pemerintahannya. Beberapa di antaranya adalah kasus Senturi, yang kedua kriminalitas KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, yang ketiga kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan, yang keempat kasus sekretariat gabungan, yang kelima isu Jaksa Agung yang terkait pengangkatan Jaksa Agung Hendarman Supandji, yang ketujuh konflik perbatasan Indonesia dan Malaysia. Poin yang ketujuh yaitu sistem pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo mendukung pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dianggap akan melemahkan lembaga tersebut dalam pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Banyak juga dari pihak lain yang juga menentang rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP
KUHP yang dinilai mengandung sejumlah pasal karet, serta rakyat pun ikut dalam melakukan aksi demonstrasi untuk menolak revisi UU KPK dan RKUHP. Namun aksi tersebut berakhir ricuh dan tewasnya 2 orang mahasiswa setelah bentrok dengan polisi. Kejadiannya terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Bahkan pemerintah tidak segan akan memberi sanksi yang tegas kepada universitas yang memberikan izin mahasiswanya unjuk rasa. Di era kepemimpinan Jokowi selama 5 tahun tersebut, penguatan demokrasi seperti diabaikan. Namun begitu Presiden Jokowi tetap menyampaikan bahwa kehidupan demokrasi di eranya begitu diperhatikan, Presiden Jokowi menyebut bahwa kebebasan pers dan menyampaikan pendapat merupakan pilar demokrasi yang harus tetap dijaga dan dipertahankan. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa kemajuan etnis, budaya Indonesia, dan agama dilindungi oleh konstitusi. Semua warga negara memiliki hak yang sama, kesejahteraan, dan metode pemaksaan kehendak berdasarkan unsur sara atau jumlah massa bukanlah bentuk dari demokrasi. Buktinya, setelah 1 periode berlalu, pemerintahan Jokowi dinilai belum signifikan dalam memperkuat demokrasi dan institusi demokrasi. Reformasi sistem kepartean, pemilu, serta lembaga perwakilan juga belum terjadi. Namun selama 5 tahun pemerintahan bukan berarti Presiden Jokowi tidak ada melakukan apa-apa untuk perbaikan demokrasi. Ada salah satu kebijakan Presiden Jokowi yang lumayan menyangkut penguatan institusi demokrasi, yaitu kenaikan bantuan anggaran untuk partai politik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.